Halo pembelajar, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri perkuliahan Geometri Transformasi. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang salah satu jenis transformasi yang disebut refleksi atau pencerminan. Silakan disimak. Kita mulai dengan melihat definisi dari pencerminannya. Jadi pencerminan itu pencerminan terhadap garis adalah pencerminan terhadap garis S itu adalah pemetaan yang memenuhi kalau kita punya titik A pada S, maka pencerminan dari A itu adalah A sendiri. Nah, sementara kalau kita punya titik P, oh ini bukan ya, ini dia bukan pada S. Jadi dia bukan elemen S ya. Jadi ini untuk yang pernyataan kedua, kalau titik P dia bukan elemen S atau tidak pada S, maka pencerminan P terhadap S itu adalah P aksen, sedemikian sehingga S itu merupakan garis sumbu dari garis P aksen. Nah, yang seperti apa garis sumbu? Kita ingat kembali garis sumbu itu merupakan garis yang tegak lurus dengan garisnya ya. Jadi kalau misalnya S garis sumbu dari garis PP aksen, maka garis PP aksen itu akan tegak lurus dari garis S. Nah, garis S ini dia disebut juga sebagai sumbu refleksi atau sumbu pencerminan. Nah, setelah memahami definisi itu, kita akan melihat beberapa teorema terkait pencerminan ya. Nah, menyambung dari yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita sudah masuk ke teorema 28, yang mana teorema 28 itu dia menyatakan pencerminan adalah transformasi ya. Untuk pembuktian ini nanti dia identik dengan pembuktian-pembuktian sudah pernah kita lakukan sebelumnya terkait membuktikan suatu fungsi itu adalah transformasi. Terus teorema yang ke-29 itu pencerminan adalah isometri. Ini juga model pembuktiannya sudah pernah saya jelaskan. Terus teorema 30, pencerminan adalah suatu involusi. Ya, ingat kembali kemarin kalau involusi itu kita mengalihkan sebuah transformasi dengan inverse-nya, maka akan menghasilkan transformasi identitas. Atau dengan kata lain, MS itu sama dengan MS inverse. Selanjutnya, teorema 31, titik tetap terhadap pencerminan S adalah titik pada S. Dan garis tetapnya adalah semua garis yang tegak lurus pada S dan S sendiri. Ya, jadi semua titik yang ada pada S, dia itu tidak berubah terhadap pencerminan S ini ya. Itu didukung dari definisi yang pertama tadi. Terus yang kedua, semua garis yang tegak lurus pada S itu juga dia tidak akan berubah atau terpengaruh terhadap pencerminan S ini. Kita masuk ke teorema 32. Teorema 32 itu menyatakan jika garis S itu dia tegak lurus dengan garis T dan P merupakan titik potong dari garis S dan garis T, maka hasil komposisi atau hasil perkalian dari MT dan MS itu dia merupakan setengah putaran yang berpusat di P ya. Kita akan lihat pembuktian untuk teorema 32 ini. Nah, kita lihat untuk pembuktian teorema 32, kita mulai dengan membentuk dua garis S dan T pada bidang dengan S itu tegak lurus T ya. Kita lihat ini garisnya dan S itu dia tegak lurus dengan T. Kita misalkan kalau pencerminan A terhadap S itu A aksen ya, dari A ke dicerminkan terhadap garis S itu dia A aksen. Dan A aksen dicerminkan terhadap garis T itu dia menghasilkan A aksen-aksennya. Dari A aksen ini dicerminkan terhadap garis T ini dia menghasilkan A aksen-aksen. Selanjutnya kita misalkan kalau garis A aksen itu dia memotong S di Q ya. Dia memotong S di Q. Terus tadi karena dia merupakan garis sumbu tadi apa lagi namanya?
S itu eh, A aksen, S itu merupakan garis sumber dari A aksen, maka panjangnya untuk AKI itu akan sama panjangnya dengan panjang Ki A aksen. Nah, di sini kita lihat karena sudut dari besar sudut PQA aksen, jadi PQA aksen ini kan tegak lurus ya. Karena tadi dia itu merupakan garis sumbu, maka besar sudut dari PQA aksen ini dia akan sama dengan besar sudut dari PQA ya. Ini sama. Terus panjang PQ ini jelas sama ya. PQ dan PQ ini kita akan lihat untuk segitiga A aksen QP dengan A QP. Nah, pada kedua segitiga ini tadi kita sudah punya kalau Q itu sama dengan Q A aksen itu sama dengan Q A, terus AP sama dengan AP lagi. PQ sama dengan PQ dan sudut P besar sudut PQA aksen sama dengan besar sudut PQA. Dari sini berdasarkan teorema sisi sudut sisi kita dapatkan kalau segitiga PQA itu dia kongruen dengan segitiga PQA aksennya. Jadi segitiga yang ini dan segitiga yang ini dia tuh kongruen. Nah, dari sini kalau ada kongruen yang kita dapatkan apa? Berarti sisi-sisi yang bersesuaian akan sama panjang. Atau dengan kata lain kita punya kalau AP, ya mana AP? AP itu panjangnya akan sama dengan A aksen P. Oke, selanjutnya kita lihat untuk yang berikutnya itu kita misalkan kalau garis A aksen dia itu memotong T di R ini ya. Nah, jadi kita akan buat perumpamaan seperti pada kasus yang awal tadi untuk dua segitiga ini kita jadikan kita memandang ini untuk segitiga ini, segitiga yang A aksen PR dan A aksen PR. Jadi dua segitiga ini dengan menggunakan cara yang sama seperti atau penjelasan yang sama seperti pada dua segitiga sebelumnya, kita dapatkan kalau segitiga P A aksen R itu kongruen dengan segitiga P A aksen R. Dari sini kita dapatkan kalau panjang dari PA aksen itu dia sama dengan panjangnya PA aksen. Nah, dari kesimpulan-kesimpulan ini kita dapatkan tadi dua pernyataan yang akan membawa kita ke ujung dari pembuktian ini, yaitu apa? Kita dapatkan ternyata AP sama dengan A aksen P dan juga A aksen P sama dengan A aksen P. Itu berarti AP sama dengan A aksen P ya. Kita punya ini. Yang ini kita lihat AP dia tuh sama dengan A aksen P. Nah, itu berarti karena panjangnya sama, kita bisa mengklaim kalau P itu adalah titik tengah dari A aksen. Nah, berdasarkan definisi dari setengah putaran yang sudah kita bahas sebelumnya, berarti kita bisa menuliskan kalau A aksen itu merupakan bayangan A terhadap setengah putaran yang berpusat di titik P. Atau HPA itu sama dengan A aksen. Nah, tetapi kita ingat kembali di awal kalau A aksen tadi itu dia merupakan hasil komposisi dari dua pencerminan yaitu mt.ms untuk titik A. Dari sini kita dapatkan kesimpulan kalau dua komposisi ini dia itu sama ya atau mt.ms itu sama dengan HP. Oke. Jadi terbukti ya untuk teorema ini. Nah, selanjutnya teorema 33 dia menyatakan jika garis A sejajar dengan garis B, maka MB.MA atau komposisi dari B dan A itu dia akan sama dengan geseran CD ya, dengan CD itu sama dengan dua panjang AB dan CD itu dia tegak lurus dengan A ya syaratnya. Oke, nanti ini kalian bisa ya buktikan sebagai latihan. Kita lanjut masuk ke rumus pencerminannya. Jadi kalau kita punya garis S tadi, karena ini kita mau melihat rumus pencerminan, maka kita berbicara di koordinat kartesius ya. Nah, di sini S sama dengan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kita misalkan ya, ini persamaan umum garis. Jadi persamaannya S-nya itu kita punya AX tambah BY tambah C sama dengan 0.
Nah, dari sini apa? Kalau kita punya garis S sama dengan ini, berarti kita tahu gradien dari garis S itu sama dengan negatif A per B. Ya, kalau ada yang lupa dari mana caranya, kalian tinggal rubah bentuk AX tambah B tambah C sama dengan 0 ini ke bentuk Y sama dengan MX tambah C ya. Ini untuk bentuk persamaan umum garis dengan gradien M. Nanti dengan mengubah ke bentuk ini, kalian akan dapatkan kalau gradien dari S itu sama dengan negatif A per B. Nah, kita lanjut. Di sini jika P aksen itu merupakan bayangan dari titik P, hasil dari pencerminan terhadap S, dan titik P itu merupakan X, Y, dan P aksen itu kita tuliskan sebagai X aksen, Y aksen, dan P itu di luar S, maka kita dapatkan akan dapatkan kalau garis PP aksen itu dia tegak lurus S, berdasarkan apalagi teorema terkait gradien garis yang tegak lurus, yang saling tegak lurus, kita dapatkan itu kalau gradien dari garis P aksen itu akan sama dengan B per A. Ya, yang mana kalau titiknya ini tadi, berarti gradien dari garis P aksen itu akan sama dengan Y aksen kurang Y per X aksen kurang X. Nah, selain itu, karena titik tengah PP aksen itu dia pada S, yaitu titik yang ini, ya, berarti kita bisa dapatkan, kita bisa memasukkan titik ini dia ke persamaan garis S ini, ya. Yang mana titik tengah ini kita tahu berdasarkan rumus keantaraan dua titik, rumus antara itu kalau koordinatnya itu sama dengan X aksen tambah X per 2, Y aksen tambah Y per 2. Ya, jadi kalau dari titik tengah ini kita masukkan ke persamaan S. Diperoleh persamaan ini, setelah kita jabarkan, kita dapatkan ini, lalu kita selesaikan, sederhanakan persamaannya, kita dapatkan dua persamaan. Ya. Persamaan yang pertama itu AX aksen tambah BY aksen sama dengan negatif AX kurang BY kurang 2C, terus persamaan yang kedua, AY aksen kurang AY sama dengan BX aksen kurang BS. Nah, kita selesaikan kedua persamaan ini untuk memperoleh nilai X aksen dan Y aksen. Dan kita dapatkan ini persamaannya ya. X aksen itu sama dengan B kuadrat kurang A kuadrat X kurang 2 ABY kurang 2 AC per A kuadrat tambah B kuadrat. Dan Y aksennya sama dengan negatif 2 ABX tambah A kuadrat kurang B kuadrat Y kurang 2 BC per A kuadrat tambah B kuadrat. Ini kita tuliskan dengan persamaan 3 dan 4. Nah, setelah itu kita sederhanakan persamaan ini secara aljabar, diperoleh X aksen sama dengan X kurang 2A kali AX tambah BY tambah C per A kuadrat tambah B kuadrat, terus Y aksen sama dengan Y kurang 2B kali AX tambah BY tambah C per A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini untuk rumus pencerminan X aksen, Y aksennya. Tapi untuk ini kelihatannya memang agak rumit dan biasanya sulit untuk diingat ya. Dan untuk sekolah menengah itu biasanya tidak diperkenalkan bentuk rumus pencerminan yang ini. Tapi dia diperkenalkan dalam bentuk bantuan rumus-rumus bantuan persamaan-persamaan trigonometri cos dan sin ya. Nah, di sini kita bisa merubah bentuk yang tadi yang kita dapatkan ini ke dalam bentuk persamaan normal Hess yang menjadi S itu sama dengan X cos theta tambah Y sin theta kurang P sama dengan 0 ya. Dengan kita mensubstitusikan nilai A sama dengan cos theta, B sama dengan sin theta, dan C sama dengan min P ke persamaan yang tadi, kita peroleh ini, dua persamaan ini ya. X aksen itu sama dengan min X cos 2 theta kurang Y sin 2 theta tambah 2P cos theta, sementara Y aksennya sama dengan min X sin 2 theta tambah Y cos theta tambah 2P sin theta. Kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks, kita akan dapatkan seperti ini bentuknya. Ya, X aksen Y aksen sama dengan min cos 2 theta min sin 2 theta cos 2 theta, matriks ya. 2 kali 2 dikalikan XY ditambah 2P dikali matriks cos theta sin theta. Nah, bentuk yang ini yang sering kita temukan pada buku-buku teks di sekolah menengah. Nah, secara lebih jauh lagi, ada beberapa kejadian khusus dari pencerminan ini.
Yang pertama itu kalau S-nya berimpit dengan sumbu X atau kita mau cerminkan terhadap sumbu X. Itu berarti rumusnya bisa kita sederhanakan menjadi S aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan min Y. Nah, selain itu kalau S-nya dia berimpit dengan sumbu Y atau kita cerminkan terhadap sumbu Y didapatkan X aksen sama dengan min X dan Y aksen sama dengan Y. Terus bisa juga kasus lain S itu dia berimpit dengan garis Y sama dengan X. Itu didapatkan X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X. Dan yang terakhir ada kasus X, S berimpit dengan Y sama dengan min X. Atau kita mencerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Itu didapatkan X aksennya sama dengan min Y dan Y aksennya sama dengan min X. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama di sini kita mau mengetahui memahami bagaimana caranya menuliskan pencerminan sebuah segi empat terhadap sebuah garis. Ya. Kita lihat di sini ada segi empat ABCD ya, yang mau kita cerminkan terhadap garis M. Nah, yang pertama karena titik D itu ada di garis M, ya ini dia D berada pada garis M yang mana ini ya. Ini titik D-nya, maka bayangannya itu adalah D sendiri. Nah, selanjutnya untuk mencari bayangan dari titik yang lain, kita akan menggambar 3 ruas garis yang tegak lurus dari garis M. Nah, dan masing-masing melalui garis AB, melalui titik A, B, dan titik C. Jadi kita akan gambar 3 buah garis ya, yang masing-masing melalui titik-titik ini. Jadi mana tadi? Ya kita gambar yang ini. Terus yang melalui B, maaf ya, ini anggap saja dia garisnya lurus ya. Terus yang terakhir adalah melalui C yang tegak lurus. Yaitu ketiga garis ini dia akan tegak lurus M. Setelah itu, langkah kedua kita cari A aksen, B aksen, dan C aksen yang ada pada garis yang tegak lurus M tadi sedemikian sehingga M itu merupakan garis bagi dari A aksen. Ini BB aksen ya. Aduh, salah tulis. A aksen, BB aksen, dan C aksen. Ini. Ya, jadi M itu merupakan garis bagi yang tegak lurus dari A aksen, BB aksen, dan C aksen. Atau dengan kata lain, M itu merupakan garis sumbu dari ketiga ruas garis ini. Nah, itu berarti kita dapatkan titik A aksen, B aksen, dan C aksen itu merupakan bayangan dari ABC. Oke, setelah itu kita tinggal menghubungkan titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, dari sini karena ketiga titik ini dia merupakan bayangan dari A, B, C, D, keempat titik ini ya, dia merupakan bayangan dari titik A, B, C, dan D tadi terhadap garis M, maka kita juga bisa menyatakan kalau segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen juga merupakan bayangan dari refleksi atau pencerminan segi 4 ABCD terhadap garis M. Oke. Kita lihat untuk contoh yang kedua ini dia menunjukkan kasus khusus dari pencerminan tadi. Ya, yang mana di sini kita punya segi 4 DCBA itu kita cerminkan terhadap sumbu X. Ya, kalau tadi kita sudah bisa dapat langsung rumusnya, tapi dengan menggunakan secara manual, kita bisa mengambil contoh secara manual ini, kita bisa melihat kalau garis D ya, dengan mengikuti langkah seperti pada contoh 1, itu kita dapatkan kalau garis D itu akan dicerminkan ke garis di aksen ini. Ya, jadi D-nya 2,4, garis di garis lagi. Titik D 2,4 dan titik di aksennya itu 2,4. Ya, ini D-nya tadi. Terus di aksennya 2,4. Begitu juga kita dapatkan kalau titik A min 1,3, terus A aksen jadi min 1, min 3. Titik B min 4,2, B aksennya jadi min 4,2, terus titik C-nya min 3, min 4, didapatkan ini C ya, C aksen min 3, min 4. Ya, dari sini kita dapatkan segi 4, D aksen, C aksen, B aksen, dan A aksen. Ini menunjukkan sebagai salah satu bukti untuk klaim kita tadi untuk kasus khusus terkait pencerminan bahwa kalau kita mencerminkan sebarang titik terhadap sumbu X, kita akan dapatkan bayangannya X itu menjadi X, tetapi X aksen adalah X dan Y aksen sama dengan min Y.
Oke, contoh tadi mengakhiri pembahasan saya tentang refleksi atau pencerminan dalam geometri transformasi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.